wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Hari ini yang mulia, tadi malam di dalam majelis saya banyak ditanya oleh teman-teman. Mereka menyaksikan dari banyak media sosial, misalnya mengenai keadaan-keadaan akhir-akhir ini. Saya juga sebenarnya mendapat informasi itu dari grup-grup yang ada di dalam dalam HP saya. Maka itu sebenarnya harus ada sedikitlah kita luaskan pandangan kita, terutama kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia ataupun HAM. Selama ini kan kita lihat HAM itu seakan-akan berdiri sendiri. HAM itu memang bagus, yaitu satu fenomena untuk meletakkan hal yang paling asas. Hal yang paling asas itu kan menurut hak asasi manusia ya setiap kebutuhan dasar manusia. Nah, cuman apakah kebutuhan dasar manusia itu yang di-cover oleh HAM ini sudah pas, ya kan? Kalau kita memandang sebagai orang Islam, kita harus memandang fikir manusia, ya kan? Fikir manusia atau hak asasi manusia itu tetap tunduk di dalam wahyu, tetap tunduk pada wahyu. Ya, contohnya kan, ya seseorang menyampaikan pendapatnya, dipandang itu satu hal yang asas dalam hak asasi manusia. Karena mereka menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah semacam kebebasan. Kebebasan yang paling tinggi adalah kebebasan berpikir. Itu menurut hak asasi manusia. Maka fikir ini menjadi panglima di dalam hak asasi manusia. Seperti disampaikan para pakar-pakar, termasuk kemarin saya mendengar juga dialog, ya kan, dengan dialog akal sehat itu, ya. Itu seorang tokoh bernama Rocky Gerung itu menjelaskan bahwa yang paling asas itu fikir. Tapi kalau kita di dalam Al-Quran, makanya Al-Quran ini bagaimana cara Al-Quran memandang hak asasi manusia. Al-Quran itu mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berpikir, tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan satu logika kecuali wahyu yang sudah sempurna. Jadi wahyu yang sudah diwahyukan itu. Jadi bagaimanapun akal sehat kita, kecerdasan kita, kehebatan kita merumuskan satu keadaan pemikiran untuk manusia, tapi itu tetap berada di bawah wahyu, tetap tunduk kepada wahyu. Nah, selama ini kan seakan-akan fikir itu yang paling tinggi, akal sehat itu yang paling tinggi. Bukan akal sehat yang paling tinggi. Akal sehat kita ini berada di dalam jiwa yang sehat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu di dalam diri yang sehat. Jadi kesehatan yang sungguh itu adalah kesehatan jism. Maka disebutkan waktu di dalam ayat dipanggil itu nafsul mutmainnah, ya. Nafsul mutmainnah itu
dipanggil oleh ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, saling ridho, Allah ridho, kau juga ridho. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku Muhammad. Wadkhuli jannati, baru masuk ke surga. Tapi di dalam nafsu ini sendiri, Nabi membagi nafsu ini menjadi 4 nafsu. Pertama nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammaratun bisu ini adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi di dalam karakteristik nafsu ini, udah menjadi karakteristik nafsu ini adalah mengajak pada keburukan. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ya dia ini lihat situasi. Dia bisa misalnya kalau dia ketemu sama kiai, dia macam kiai. Nanti dia ketemu lagi sama misalnya lebay, dia jadi lebay. Kalau ketemu lagi sama preman, ya dia jadi preman lagi. Nah, yang ketiga nafsu musawilah. Nafsu musawilah ini luarnya nampaknya alim, tapi dalamnya keropok. Nah, ini munafik. Jadi tiga-tiga ini tidak bagus. Ada satu nafsu dalam diri manusia namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang tenang. Inilah yang sebenarnya yang mengajak manusia ke surga. Kalau nafsu yang 3 itu semua ngajak ke neraka. Dan yang nafsu yang 3 ini dia bekerja sama lagi dengan bad habit. Bad habit ini kebiasaan yang buruk. Manusia ini punya kebiasaan yang buruk. Misalnya kebiasaan malas, kebiasaan lalai, kebiasaan berhutang, nggak mau bayar, kebiasaan mengganggu istri orang, kebiasaan macam-macam kebiasaan buruk. Nah, itu akan bergabung dengan nafsu yang buruk yang 3 itu. Ditambah lagi external side. External side itu apa? Pihak luar, yaitu setan. Setan ini tidak pernah diam. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh. Fattakhizuhu aduwa. Maka jadikan dia sebagai musuh kamu. Jadi setan itu jangan toleransi sama setan. Fattakhizuhu aduwa itu kamu posisikan dia duduk sebagai musuh. Jadi kalau kamu datang ke satu tempat, kamu sudah pasti tahu di situ musuhmu ada. Kamu pergi ngaji, di situ ada musuhmu, setan. Nah, kamu pergi ke majelis taklim, ada musuhmu. Apalagi kamu pergi sholat, di situ ada musuhmu. Nah, begitu. Jadi kalau kita meletakkan wahyu di atas segala-galanya, baru betul akal sehat kita. Tapi kalau kita melupakan wahyu, maka akal sehat kita ini liar. Dia akan menurutkan pengendalinya, yaitu manusia. Manusia ini kalau dia beriman, maka akal sehatnya bagus. Kalau dia tidak beriman alias kafir, maka akal sehatnya hanya untuk sekedar itu saja. Makanya hak asasi manusia itu nggak selesai-selesai. Kita pikir selama ini untuk mengadili seseorang, supaya seseorang tuh misalnya terbuka kasusnya secara benar, ya digunakanlah HAM gitu. Tapi HAM sendiri tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali HAM itu dikendalikan oleh orang yang beriman, yang dia meletakkan menundukkan fikirnya di bawah wahyu. Nah, itu baru dia benar. Tapi kalau tidak, ya seperti sekarang terjadi. Makanya pengadilan yang kita lihat sekarang ini bukan pengadilan, karena di situ tidak ada keadilan. Dan HAM sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena HAM itu masih bisa dipersoalkan, masih bisa ditafsirkan oleh masing-masing penafsir. Tapi kalau wahyu nggak bisa ditafsirkan. Wahyu itu adalah datang langsung dari Allah. Makanya Al-Quran itulah penyelesaian segala masalah. Ayat Quran itu ada
6.666 ayat. Maka setiap orang derajatnya, setiap ayat itu 1 derajat. Jadi kalau ada sebanyak itulah derajat surga nanti di itu ayat Quran. Sudah itu ada di situ 30 juz, ada 114 surah, ada 1.264 huruf. Nah, semua itu adalah wahyu. Dan di situ sudah diatur kehidupan ini, baik ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan hankam. Itu sudah diatur semua di situ, karena kehidupan Rasulullah yang 23 tahun itu, ya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah itu, selesainya Al-Quran itu sampai Rasulullah sebelum selesai wafat. Jadi bukan Al-Quran itu diturunkan sekaligus saja. Makanya inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kepada kamu tanzila, bertahap-tahap, gak sekaligus. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita ya berdialog baik di media-media elektronik maupun mainstream seperti di TV, terutama di ELC yang kita lihat banyak tokoh-tokoh politik di situ. Mereka muter-muter di situ-situ aja, nggak akan ada jalan keluarnya, dan akan terjadi perdebatan yang sengit karena semua mereka dilatar belakangi lembaga di mana mereka bekerja di situ. Kalau dia orang politik, pasti partainya yang politik, partai yang dibelanya. Kalau dia orang yayasan, yayasannya, kan begitu. Kalau dia orang eksekutif, dia bicara atas nama eksekutifnya. Karena demokrasi itu kebebasan, padahal Islam itu bukan kebebasan. Islam itu adalah aturan. Makanya ada syariat Islam itulah yang mengatur manusia. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, tau'an au karahan. Makanya Allah turunkan Al-Quran itu di tempat manusia yang paling jahil, yaitu di Mekah. Karena orang Arab itu asyaddu kufra wa nifaq. Orang Arab itu asyaddu kufra, paling kafir dan paling munafik. Maka diturunkanlah di situ. Al-Quran itu diutus seorang nabi untuk mengajarkan kembali tauhid dan syariat. Tauhid itu la ilaha illallah, syariat itu amalan-amalan. Tauhid itu Allah Subhanahu wa taala, syariat itu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus takkid di situ. Makanya setiap ayat Al-Quran itu selalu membimbing amalan. Makanya ada nasikh mansukh. Ada ayat yang penghapus, ada yang terhapus. Walaupun ayat itu masih ada di dalam Al-Quran, tapi dia sudah terhapus syariatnya, tetapi kalau dibaca dia tetap dapat pahala. Dan dia belum dihapus dari suhuf, mushaf keseluruhan, tetapi syariatnya yang dihapuskan. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang akal sehat, bicara tentang hak asasi manusia, dia akan tidak pernah selesai kecuali seseorang sudah tundukkan semua itu kepada wahyu. Jadi akal sehat manusia, fikir manusia, hak asasi manusia harus tunduk kepada wahyu. Kalau tidak, mereka pasti gagal sampai mati, pasti gagal. Dan pengadilan yang kita lihat itu gagal total karena dia tidak meletakkan segala sesuatunya pada batu. Mereka hanya membaca KUHP dengan pasal-pasal, dengan ayat-ayatnya. Dan itu kita nggak tahu dari mana dapatnya. Pasti itu dapat daripada pengalaman yang dahulu. Makanya di setiap orang menjadi pemimpin dirubah lagi setiap jadi pemimpin. Dulu kita itu Islami, kemudian belakangannya datang syariat Islam, kemudian datang Nasakom, kemudian sekarang ini demokrasi, kemudian Pancasila dirubah-rubah, sekarang menjadi dari Pancasila menjadi Ekasila, kemudian menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Jadi nggak jelas gitu, karena itu ciptaan manusia. Kecuali mereka tundukkan itu semua kepada wahyu, baru masalah kita akan selesai. Nah gitu. Saya bicara di mana-mana seperti ini sekarang, karena udah saatnya, udah akhir zaman. Ya kan, kalau di dakwah saya bicara kebesaran Allah selalu. Tapi kalau untuk hal ini kita harus jelaskan.
Nah, kenapa kita dakwah kita kebesaran Allah? Karena kalau kita tidak bicarakan kebesaran Allah, maka kebesaran yang lain nanti akan kita bicarakan. Kebesaran manusia, kebesaran ini semua kebesaran hukum-hukum yang diciptakan manusia. Dan yang diciptakan itu belum tentu suci, karena dia nggak mungkin berbuat yang baik kalau dia sendiri dalam keadaan kotor gitu. Jadi begitulah kira-kira ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab sendiri. Tentu saja yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Saya itu manusia biasa, tapi saya berusaha supaya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.